Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Malam ini adalah sesi ke-9 dengan tema yang sangat menarik. Sebagian besar dari kita mungkin belum pernah mendengarnya. Mesias itu Tuhannya Daud, tanda tanya. Daud pun sudah tahu siapa Mesias. Seolah-olah begitu, saudara. Ya, baik. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, biarlah malam ini menjadi malam yang mencerahkan setiap kami, kebenaran demi kebenaran, sehingga kami makin lengkap, semakin diubahkan. Hidup kami benar-benar semakin hari semakin dewasa imannya, semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan pakai mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya share dulu screen-nya ya. Malam ini kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, yaitu Markus pasal 12. Saudara. Di dalam pasal ini, yaitu konfrontasi terakhir Tuhan Yesus di Yerusalem sebelum penyaliban. Nanti kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah bernubuat berkali-kali bahwa ia akan dibunuh. Ya, termasuk dalam pasal 12 ini melalui perumpamaan. Perumpamaan kebun anggur. Nanti kita lihat, Saudara. Kemudian manusia itu sebenarnya punya kewajiban. Cuma banyak orang tidak mengerti kewajibannya apa. Ya, di samping itu sebagian orang mungkin tidak percaya bahwa nanti ada kebangkitan, seolah-olah yang bangkit rohnya gitu. Nggak percaya kebangkitan tuh artinya. Ya. Terus kemudian inti dari hukum Taurat, segala hukum itu apa? Tuhan jelaskan. Di samping itu Tuhan menyingkapkan juga kemunafikan para pemimpin agama. Dan menjelaskan persembahan yang terbanyak itu apa. Ya, oke kita lanjutkan. Yang pertama, saudara. Markus pasal 12, ayat 1 sampai 12, saudara. Markus pasal 12, ayat 1 sampai 12. Ya, kita baca ya, saudara ya, supaya eh, lebih lebih jelas. Kita baca saja. Markus 12 ayat 1. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian, ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya. Dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Mungkin kalau anakku yang datang sendiri mereka segan gitu pikiran pemilik kebun anggur ini. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur? Semuanya ternyata utusan-utusan dibunuh semua. Lalu apa yang dilakukan oleh sang tuan dari kebun anggur ini? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu orang-orang yang mendengar itu, saudara. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya.
dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara, perumpamaan ini sedang cerita bahwa ada suatu kebun anggur, ada pemiliknya, dipercayakan kepada banyak pekerja, sehingga kalau panen nanti dimintain pertanggunggan jawab, ya. Nah, tapi ternyata itu si pekerja ini banyak yang jahat rupanya, saudara. Ketika panen, hamba-hamba yang diutus oleh tuannya itu malah dibunuh. Meskipun akhirnya sang anak sendiri, anak dari pemilik itu datang, dibunuh. Nah, inilah eh, kejahatan daripada manusia-manusia pada umumnya, saudara. Sangat jahat, ya. Jadi, coba saya share dulu screen-nya ya. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat, bentar ya, ini mana sih ya menunya berubah? Hmm, ya udah nggak apa-apa. Ini, saudara. Jadi pemilik kebun anggur itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Sedangkan penggarap-penggarap itu adalah pemimpin-pemimpin rohani Israel, ya. Umat Tuhan juga sama, dan hamba-hambanya itu para nabi. Dan anak yang dikasih jelas yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Kan begitu. Di ayat 6, akhirnya ia menyuruh anaknya yang kekasih. Itu jelas yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Makna teologisnya adalah Allah telah berulang kali mengutus para nabi tetapi ditolak. Puncaknya, bahkan Yesus sendiri ditolak dan dibunuh. Ini nubuatan langsung tentang penyalipan, saudara. Saudara, kalau kita baca di Yohanes pasal 1, ya, ayatnya yang ke-11, di situ jelas, saudara. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, tapi ayat 12-nya buat kita semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Gitu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di ayat berikutnya, Markus pasal 12 ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13 ini begini, saudara. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian. Herodian itu dari pihak Herodes ya, saudara. Kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Jadi orang-orang eh, ini kenapa begini ya? Orang-orang ini, saudara, memberikan pertanyaan jebakan kepada Tuhan Yesus. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Saudara tahu dong ada orang Herodian di situ. Ya, ada orang Farisi. Jadi ada dari pihak agama, ada dari pihak pemerintahan. Ya, pertanyaan ini sangat menjebak. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Kalau Tuhan jawab tidak, maka orang-orang Herodian ini akan lapor ke Kaisar. Tapi kalau bilang boleh, seolah-olah Tuhan memihak kepada Kaisar. Tuhan tahu dijebak. Makanya jawaban Tuhan Yesus ini eh, luar biasa ini, saudara. Di luar dugaan banyak orang. Ya, ayat 14 dulu. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur, mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ayat 15, saudara. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa dinar ya, saudara, koin.
Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu jawab Tuhan Yesus di ayat 17, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar itu. Mereka heran sekali, saudara. Saudara, di uang dinar ada gambar siapa? Kaisar. Makanya itu untuk Kaisar pajak. Tapi kalau manusia, nah ini yang penting. Kalau manusia ada gambar siapa, saudara? Manusia ada gambarnya siapa? Saudara harus ingat di Kejadian pasal 1 ayat 27, saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi di dalam diri manusia itu ada gambar siapa? Ada gambar Allah, saudara. Artinya, apa yang ada gambarnya berikan kepada si pemiliknya. Kalau ada gambar kaisar, kasih ke kaisar dinar itu pajak. Tapi kalau hidup kita, jiwa kita, roh kita, tubuh kita, ada gambarnya Tuhan, gambar Allah. Maka harus dipersembahkan kepada Allah. Ini jawaban yang sangat luar biasa, saudara. Orang menjebak, malah malah jawabannya luar biasa. Jadi ada dua otoritas dalam hidup ini, saudara. Ada dua otoritas. Yang pertama pemerintah, yaitu sementara, fana di bumi. Kepada pemerintah ya bayar pajak, harus taat. Tetapi kepada Allah, manusia punya gambar Allah, diciptakan menurut gambar Allah. Jadi milik Allah. Artinya apa? Hidup kita sepenuhnya ini adalah milik Allah. Harus dipersembahkan kepada Allah. Seluruh hidup kita. Jadi bukan hanya persembahan-persembahan uang. Uang mah gampang, apalagi sebagian kecil. Ya kan? Tapi seluruh hidup kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Dan tentu saja seluruh aspek hidup kita itulah yang kita persembahkan. Soal waktu, soal uang, soal talenta, soal kelebihan-kelebihan yang lain yang diberikan Tuhan sama kita. Itu milik Tuhan. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu artinya. Ya. Baik, poin ketiga ayat 18 sampai 27, saudara. Adalah seorang kelompok yang namanya kelompok Saduki. Kan ada kelompok ahli Taurat, ada kelompok Eseni, ada kelompok Herodian, ada kelompok macam-macam di zaman itu kelompok itu. Ada kelompok Zelot, pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian ada orang Farisi, ya. Nah, ada orang Saduki. Di ayat ini 18 sampai 27 ini, Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27 ya. Ya, kita baca dulu ya, Saudara ya, supaya jelas. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Orang Saduki ini tidak percaya bahwa nanti manusia dibangkitkan, saudara. Sama dengan kebanyakan orang zaman sekarang. Nggak percaya kalau nanti kita dibangkitkan, punya tubuh lagi fisik. Mereka berpikir tubuhnya nanti bangkit itu rohnya yang bangkit. Hmm, itu bukan bangkit namanya. Sebab kalau orang mati sekarang rohnya juga keluar. Roh nggak bisa mati. Ya, bangkit itu adalah hidup lagi dengan tubuh fisik. Tapi nanti dengan tubuh yang baru. Yang tidak bakal mati lagi. Kan begitu, hidup kekal. Ya. Nah, orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan fisik itu. Ayat 19. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Gitu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Gitu terus sampai yang ketujuh. Jadi ini ada budaya yang namanya pernikahan levirat di zaman itu. Jadi kalau suami istri,
Suaminya mati, belum punya anak, adiknya suaminya menggantikan suaminya itu. Nikah. Nanti adiknya itu mati, digantikan adiknya lagi. Terus begitu sampai memiliki keturunan. Itu adalah budaya Levirat di zaman itu. Ya. Nah, pertanyaannya, ayat 23 langsung. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Nah, bingung kan? Tapi jawab Tuhan Yesus begini. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Makanya kamu sesat. Kamu nggak percaya kan kebangkitan, kamu sesat. Nggak percaya kuasa Allah kan? Gitu. Nah, ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Perhatikan kalimat tidak kawin dan dikawinkan itu maksudnya dengan kawin budaya Levirat tadi itu. Nggak begitu, nanti nggak ada begitu di surga gitu ya. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat di surga seperti apa sih hidupnya? Melayani Tuhan, taat sama Tuhan. Itu saja, nggak usah aneh-aneh ya. Oke, ayat 26. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab suci, kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Allah itu Allahnya orang hidup. Di surga nanti hidup kita. Punya tubuh lagi kebangkitan. Ya, banyak orang nanti tubuhnya roh bentuknya. Wah, kita bilang bangkit kok bangkit. Kalau roh itu tidak bangkit. Kalau ada roh tanpa tubuh, itu belum bangkit, belum hidup. Atau tubuh tanpa roh, itu mayat. Dikatakan hidup itu kalau ada tubuh, ada roh. Orang lalu pakai ayat-ayat Alkitab, tubuh alami, tubuh rohania. Itu tubuh alami yang sekarang ini, tubuh rohania itu nanti di surga. Ada tubuh, bukan roh. Ya, begitu. Nah, oke, kita kembali ke slide. Ya, jadi makna teologisnya dari ayat-ayat tadi itu, kehidupan setelah kematian itu nyata dengan tubuh fisik nantinya. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Allah, Allah orang hidup, bukan orang mati. Jadi kebangkitan itu realitas, bukan konsep, bukan cuma teori. Saudara bertobat lagi yang berpikir bahwa kebangkitan itu rohnya yang bangkit. Bangkit itu tubuhnya yang bangkit. Ya, seperti Tuhan Yesus bangkit, apa rohnya doang? Ya, gitu. Gak tahu kenapa ada pengertian yang aneh-aneh begitu ya, tidak sesuai Alkitab. Ya, berikutnya ayat 28 sampai 34, saudara. Kita baca saja ya. Ini seringkali tidak dibaca banyak orang, makanya pengertiannya nggak lengkap. Dari ayat 28. Lalu, bentar, kita baca Markus pasal 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum yang terutama. Baru dilanjutkan dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan.
Ini ahli Taurat ini mengerti loh kebenaran. Ya, ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ini ahli Taurat loh Saudara. Saudara kalau mendengar kata ahli Taurat seolah-olah itu jahat semua gitu. Memusuhi Yesus. Tidak. Perhatikan ahli Taurat ini. Dipuji Tuhan Yesus. Ya. Jadi nggak boleh kita stereotype ahli Taurat pasti jahat. Nggak boleh ya. Tuhan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang ini. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ini ahli Taurat yang benar, saudara, yang baik. Oke, kita lihat slide-nya. Ya, jadi hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, ya Tuhan Allah, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah yang dibaca dan diserukan oleh orang Israel sebagai pengakuan iman. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bapak Ibu, di ayat ini, di ayat 29 ini Tuhan Yesus yang menjawab. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang dimaksud Tuhan oleh Tuhan Yesus siapa? Coba dipikir. Tentu saja tuh Allah Bapa, ya. Jadi harus sesuai konteks, harus sesuai konteks, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi Shema itu ini, saudara. Dan ini sering didoakan. Shema Israel. Ya, perhatikan baik-baik dalam teks asli Alkitab. Bentar, saya kasih warna ya. Oke. Perhatikan, saudara. Kata Tuhan huruf besar ini, Shema Israel itu diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Ya, itu teks aslinya ini. YHWH. Perhatikan ada Shewa di sini, ada Kamesh di sini. Tidak berbunyi Yahweh ternyata. Kalau dibaca literal, Yahweh. Tapi itu bukan untuk dibaca literal. Itu tanda bahwa harus dibaca Adonai. Ya, jadi penyebutan Yehova maupun Yahweh itu tidak tepat. Salah. Jadi ini buktinya. Saudara, lihat saja orang Yahudi sekarang kalau berdoa. Menyebutnya apa? Adonai. Makanya diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar ini sesuai dengan tradisi penerjemahan Septuaginta. Di zamannya Tuhan Yesus juga begitu. Kalau ketemu Yahweh ini dalam Septuaginta diganti Kurios gitu. Jadi ini penerjemahan LAI kita sudah benar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kok tidak hilang. Ini kok tidak hilang ini. Oke. Ya. Jadi kata Shema ini dengarlah itu bukan cuma dengar dengan telinga, tapi suatu panggilan eksklusif agar Israel mengekspresikan komitmennya dan kasihnya kepada Adonai atau Tuhan dengan segenap hidupnya. Ya, jadi Shema ini secara liturgi dipakai pada masa Bait Allah kedua, yaitu tahun 515 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Setelah itu kan terjadi diaspora ya. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem hancur. Inilah inti dan fondasi dari iman Israel yang terpenting dari semua doa-doa Yudaisme atau agama Yahudi atau agama Musa. Ya, oke. Jadi ini dia. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, di Ulangan 4 ayat 35, saudara. Nanti dibaca sendiri ya, bahwa Tuhanlah Allah, YHWH lah Allah itu, Elohim itu. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi tidak ada Allah kecuali Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu ya. Yang dimaksud tentu Allah Bapa ya di sini ya. Ya, di Ulangan 4 ayat 39 sama bahwa Tuhanlah Allah yang di langit
Di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain. Di Ulangan 32 ayat 39 dikatakan jelas, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Ya, demikian juga ayat-ayat yang lain, saudara. Sama. Tidak ada Allah selain aku. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Nah, inilah Shema Yisrael itu, saudara. Kredo atau pengakuan iman orang Yahudi. Ya, ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum apa yang terutama? Jawabnya, ini, iman ini. Lalu dilanjutkan dengan penjelasannya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, kan gitu. Itulah inti daripada seluruh hukum, Taurat dan para nabi. Seluruh hukum dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Tentu saja di surga hukum kasih berlaku selamanya, ya. Oke, nanti saudara bisa baca sendiri. Saya berikan ayat-ayatnya ini. Di Ulangan, di Bilangan, ada semua. Ya. Nah, di Perjanjian Baru sama aja. 1 Korintus 8 ayat 4. Di situ dikatakan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan. Yudas 1 ayat 25. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantara itu cuma satu, tidak akan ada yang lain lagi. Ya. Nah, ini eh, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini pernah kita bahas juga di Matius, saudara. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Itu kutipan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dan Imamat 19 ayat 18. Sekarang kita sedang ada di Markus pasal 12. Sama, ya. Oke, berikutnya ayat 35 sampai 37. Nah, ini tema utama kita malam ini, saudara. Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37. Saudara harus mengerti hal ini. Saya bacakan ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 35. Ini adalah dikutip dari Mazmur, saudara. Artinya yang bicara ini adalah Daud. Daud bicara begini. Ini dikutip oleh Tuhan Yesus di ayat 35. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Perhatikan di ayat 36. Tuhan, itu dalam bahasa Ibrani-nya Adonai. Tuhan, atau YHWH tadi yang disebut Adonai, telah berfirman kepada Tuanku. Tuan ini Adonai juga bahasa Ibrani-nya. Jadi seolah-olah begini, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Tuhan yang satu tentu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhanku ini siapa? Jadi Bapak berfirman kepada siapa? Yang Bapak bicaranya begini, duduklah di sebelah kananku. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Jelas Tuhan Yesus kita sekarang tahu kan? Jadi ini ayat ini sering terlewat begitu saja. Karena bahasa Indonesianya lewat begitu saja. Padahal kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus mengajar nih. Daud berkata begini, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Tuhanku itu Tuhanku sama. Duduklah di sebelah kananku, dengan sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Lah kalau Daud seorang raja memanggil Tuan atau Tuhan, kalau kepada Allah jelas. Tapi ini Allahnya ya, Daud berkata kepada Tuanku. Siapa itu yang disebut Tuan oleh Raja Daud? Nah, tanda tanya besar kan? Orang orang banyak dengerin dia gitu, ya. Begitu. Coba kita lihat slide-nya ya. Ya.
Lihat, saudara. Dikutip dari Mazmur pasal, ah, dikutip dari Mazmur pasal 110 ayat 1. Ya. Makna teologisnya begini. Mesias itu bukan hanya manusia biasa, dia adalah Tuhan. Yesus menyatakan identitasnya secara halus sebenarnya. Tuhan yang cerita ini kan, menurutmu siapa itu anak Daud? Mesias itu siapa? Oh, Daud saja memanggilnya Tuhan, Adonai, Tuhan. Nah, gitu. Ini pernyataan tentang diri Tuhan Yesus berkata tentang dirinya. Makanya orang banyak nggak berani berkata apa-apa. Iya juga ya, cuma diam aja mereka. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara, Tuhan memperingatkan eh, bahayanya ahli Taurat, saudara. Karena munafik. Itu di ayat 38 sampai 40. Di dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, ya, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Ini kemunafikan, ciri-ciri kemunafikan, saudara. Suka dihormati, cari posisi terdepan, tapi menindas yang lemah. Dalam kasus ini janda-janda, ya. Ini pasti mendapat hukuman yang setimpal, Tuhan Yesus berkata nanti, ya. Lebih berat bahkan. Nah, maknanya adalah Tuhan itu melihat apa yang tidak terlihat. Hati, motivasi. Bukan tampilan luar. Kalau tampilan luar, orang-orang agama ini pakai jubah panjang, sangat, sangat agamawi. Kelihatan rohani. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, di perikop terakhir, ayat 41 sampai 44, Tuhan Yesus menjelaskan begini, pakai ilustrasi sekaligus faktanya begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, angkanya besar, saudara. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 perser, yaitu satu duit. Sedikit itu, saudara. 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Meskipun angkanya kecil. Kenapa? Sebab mereka itu orang lain, termasuk orang kaya tadi, semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Jadi sebenarnya bukan angkanya, persentasenya. Orang punya 1 juta memberi misalnya 100.000. Sedangkan janda miskin punya 50.000 tapi semua diberikan. Ya tentu saja yang 50.000 lebih besar meskipun angkanya lebih kecil dibandingkan 100.000. Jadi Bapak Ibu perhatikan bagaimana kita harus introspeksi diri. Kalau kita bayar pajak, koin itu ada gambar kaisar, kasih ke kaisar. Tapi kalau kita lihat diri kita ada gambar siapa? Ada gambar Allah yang lebih besar. Maka semuanya harus untuk Tuhan. Kan begitu artinya. Yang tadi. Nah, jadi jangan mentang-mentang sudah memberi berjuta-juta, tapi uangnya triliunan. Nah, itu menghina Tuhan namanya. Itu sangat kecil. Sementara orang yang nggak punya memberi 50.000, tapi dia punyanya cuma 100.000. Lebih besar. Ya. Kalau kita menghadap Tuhan itu, Tuhan lihat hati loh. Bukan soal angka. Sama sekali bukan. Nah, jadi kalau ada orang yang memberi sangat sedikit tapi sudah merasa bangga, ya malam ini bertobat lagi. Sesungguhnya Tuhan tahu isi hati kita. Apakah kita yang memberi Tuhan itu receh di hadapan Tuhan? Ataukah kita sungguh-sungguh mempersembahkannya dengan tulus? Sebab banyak orang hari ini memberinya receh, saudara. Dia pikir dengan recehan Tuhan senang gitu.
Bahkan seluruh hidup kita, seluruh harta kita diberikan ke Tuhan aja, Tuhan nggak suka loh. Kalau hidup kita tidak benar. Untuk apa? Ya, apalagi yang pelit. Memberi sedikit tapi merasa sudah memberi banyak. Itu namanya tidak tahu diri. Ya, memberi dikit aja diungkit-ungkit terus merasa sudah berjasa besar sekali. Mengaku-ngaku donatur lagi. Waduh, luar biasa ya. Kejahatan manusia itu. Dia pikir Tuhan tidak tahu apa hartamu itu berapa, dapat dari mana, hatimu itu untuk Tuhan atau tidak. Hati-hati ya saudara ya. Hidup ini cuma satu kali. Ayo kita yang tulus. Bukan soal uang. Yang tulus, jangan ngakalin Tuhan. Banyak orang itu jahat loh. Jahat sekali. Di gereja ngasih sedikit aja ngaku-ngaku donatur. Luar biasa memang kejahatan manusia itu. Padahal kita berkata, sekalipun tubuhmu dibakar, kalau kamu nggak punya kasih, percuma semuanya. Kok nggak takut ya? Saudara catat baik-baik ini kata-kata saya ini. Suatu hari kalau saudara ketemu apa detik-detik terakhir, saudara ingat bagaimana kita hidup. Ya, saya sudah peringatkan yang penting. Orang mau terima mau tidak, saya sudah lakukan bagian saya itu saja. Ya, oke. Jadi intinya begini, ya orang kaya memberi banyak dari angkanya maksudnya. Tapi janda miskin memberi sedikit, tapi itu semua miliknya. Persentasenya besar. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata janda ini memberi lebih banyak dari semua orang. Tuhan menilai bukan soal jumlah angka, tapi pengorbanan dan hati. Ya, coba tanya pada diri kita sendiri, apakah kita selama ini memberi sisanya saja kepada Tuhan, atau memberi seluruh hidup kita memang untuk Tuhan? Ditanya ya, jangan jangan bebal, saudara. Kesimpulannya, kesimpulannya yang pertama Allah mencari hati, bukan sekedar aktivitas. Pemimpin agama bisa aktif, rohani, tapi ditolak Tuhan. Intinya itu kasih, bukan ritual, bukan liturgi. Ya, Tuhan Yesus adalah pusat segalanya. Iman sejati terlihat dari ketaatan, kasih, kerendahan hati, pengorbanan. Hari ini banyak orang bukan mengorbankan diri, malah makan korban. Ini benar-benar buta dan tuli rohaninya. Nggak mengerti ya. Hati-hati ya, saudara ya. Saya sangat berharap kita semua mengerti dan bertobat lagi. Supaya kita tidak perlu mengalami kebinasaan. Amin ya semua ya. Oke, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mari, saudara. Saya buka dulu ya. Itu ada di mana ya? Ya, udah saya. Pertanyaan pertama, Pak Yaman, silakan di unmute bisa, Pak? Ya, oke, Pak. Shalom, selamat malam, Pak. Shalom, selamat malam. Silakan. Eh, ini saya terpikir gini aja, Pak. Mungkin waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Ya, seperti yang di Matius 4, khususnya yang di pasal 10, ya, Yesus menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja engkau berbakti. ya, Jadi saya membayangkan, Pak, ini kan terjadi dialog. Tapi karena adanya tadi katamu, jadi seolah-olah ada pihak ketiga karena Yesus menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan Allahnya gitu Pak. Jadi seolah-olah dalam pikiran saya ada pihak ketiga gimana itu Pak? bukan begitu, Pak. Jadi iblis kan menawarkan dunia ini. Kalau kau sembah Ya, aku berikan dunia ini, gitu kan? ya, Lalu Tuhan mengutip dari kitab suci bahwa bukan begitu. Kitab suci bilang, Pak, harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Itu perkataan ya. kitab suci, Pak. Jadi semua harus menyembah Tuhan yang benar. Begitu. Nah, iblis nggak mungkin menyembah Tuhan. Iblis kan sudah rusak. Oh itu Supaya maksudnya orang, begini. supaya kita semua kalau mendengar itu mengerti, oh harus menyembah Tuhan gitu.
Oh, ya, makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Jadi eh, waktu Adam dicoba iblis, bahwa iblis ini personifikasi seekor ular, kira-kira gitu Pak. Ya, ular adalah Iya, personifikasi dari iblis. iblis ya Pak. Tetapi waktu Yesus dicobai oleh iblis, nggak ada personifikasi bentuk lain gitu. Ya, Jadi kita membayangkan seolah-olah terjadi dialogis gitu Pak. ya. Nah, Kan tapi ular juga dialog juga, Pak, waktu itu. Ular dengan Hawa dialog loh, Pak. ya, tapi personifikasi ada. Berarti kan bayangan saya Pak ya, personifikasi bentuk ular tadi itu kan fisik, kira-kira Ya, gitu Pak. ya, Nah, tapi waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, nggak ada bentuk-bentuk lain personifikasi apapun kan gitu Pak. betul, Nah, betul. jadi eh, bagaimana terjadi pencobaan yang dialogis antara iblis yang mencobai dengan Yesus yang langsung menjawab dengan ayat Alkitabiah gitu Pak. Ya. Artinya begini, kalau Alkitab menulis itu tidak selalu pakai gaya bahasa personifikasi. Jadi Oh, dengan cara apapun itu bisa. Misalnya begini, kalau hari ini contohnya kita dicobai oleh iblis gitu misalnya. Itu pun tidak harus berupa ular, Pak. Berupa apa saja. Ada yang berupa wanita cantik, ada yang apa saja. Si iblis bisa pakai apa saja juga, Pak, untuk mencobai. Jadi ketika Tuhan Yesus langsung berhadapan, gitu. Karena jadi itu, satu, hmm, ya karena dia makasih mau Pak. Ya. menjatuhkan Tuhan Yesus kan, penting. Jadi dia Ya. hadapi sendiri tuh. Nah, mohon satu lagi Pak ya. Ya, Ini setara juga ini Pak. ya, Jadi waktu Nabi, bukan Nabi, Ayub, ya, nah, dicoba iblis sehingga terjadi suatu katakanlah kengerian atau malah petaka atau apapun udah ya. jelas Pak kan. Nah, kemudian di situ sebetulnya yang terjadi dialog Allah dengan iblis. Jangan banggalah Allah bahwa aku iblis, ya ayo begini 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 kan gitu. Ya, Lantaran Tuhan berikan sama dia ini. Nah, jadi tapi pada saat Ayub menderita, dia kan tidak tahu bahwa dia dicoba iblis, Pak ya. ya. Nah, Terus, tetapi pada ujungnya, yaitu yang dikatakan itu kan, bahwa apalagi ada nyanyian yang Bapak juga karangkan, ya, bahwa aku dicobai maka imanku makin murni emas kan gitu Pak. Nah, ya. jadi itu pencobaan itu seperti nggak ada kontak komunikasi antara iblis dengan Ayub. Bagaimana itu Pak? Oh, bagaimana Pak? Tidak ada kontak antara iblis dengan? Dengan Ayub. Oh, oke, Karena baik. yang dialog itu di surga, iblis dengan Ya, Tuhan baik, Pak. baik. Jadi memang tidak selalu kontaknya langsung dengan iblis, Pak. Iblis bisa pakai macam-macam, Pak. Oh gitu Pak ya. Strateginya itu, strateginya itu sangat licik. Bahkan iblis bisa pakai Alkitab kan, dipakai ayat-ayat tertentu lalu dirubah-rubah sama dia. Iblis juga bisa pakai perantara lain. Hmm. Bahkan iblis bisa pakai manusia lain kan untuk mencobai orang percaya. Bisa, gitu. Jadi Oh, cara gitu. mencobai itu macam-macam, Pak. Tidak selalu satu bentuk saja. Jadi intinya Pak, kita harus cerdas lah Pak untuk melihat Ya, kondisi Pak ya. ya makanya segala sesuatu mendatangkan kebaikan jika kita mengasihi Tuhan. Itu aja. Oh. Hmm. Ya. Ya, makasih banyak Pak. Selamat Oke, malam. Tuhan berkati. Ya, berikutnya Pak Made, silakan. Di unmute, Pak. Selamat malam Pak, salam Pak. Selamat malam, Shalom. Ya, kami hanya ingin eh, mengenai kebangkitan Pak, Oke, bangkitan baik. tadi. Kita Baik. tahu bahwasanya kalau kita menang Pak, tentunya Ya, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan dan bumi langit baru dan bumi baru. ya. Pertanyaan saya Pak, Sebentar, Pak. eh, Koreksi, koreksi. Kalau ya, kita menang atau manusia menang atau kalah, tetap dibangkitkan. ya, Orang tapi kan jahat juga dibangkitkan. tidak ke bu.
Cuma pindah ke ditinggal di bumi bumi, baru, tidak langit baru, dibawa Pak. ke langit Ya, baru, bumi baru. ya, Oke, itu Pak. Nah, terus dan kalau kita ke bumi baru dan langit baru itu Pak, ya. ya, Dan saya ingin menanyakan tentang tatanan yang nanti di langit baru dan bumi baru itu Pak. oke, Dan baik. kalau Tuhan, kalau dalam Yohanes kan menyebutkan aku kan menyediakan rumah gitu Pak. Ya, 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 Pak, kan kepada kamu gitu. Dan kalau kita sudah di langit baru dan bumi baru, apakah nanti kita berkumpul lagi dengan keluarga kita, istri, anak-anak, dan oke, yang lain-lainnya satu oke, rumah baik, atau terpencar dan sebagainya, Pak? Itu aja, Pak. Saya kira. oke. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi Hmm. yang pertama, kita di sana pasti hidup kekal, itu yang pertama. Ya, Yang kedua, kita tidak hilang ingatan. Kita masih sadar ingat siapa kita dulu, ya. Yang ketiga, suasananya baru sehingga kita tidak mempersoalkan hal-hal lama lagi. Nah, tentu saja kalau saudara kita siapapun sampai di sana ya kita bisa ketemu. Kalau nggak sampai ya nggak ketemu kalau ke neraka. Nah, kalau di surga ya bisa ketemu ya bisa, kenapa tidak? Cuma kan tempatnya di mana dan sebagainya kita tidak belum tahu. ya, Yang kita harus usahakan adalah pastikan kita bertobat hari ini dan sampai ke surga, baru kita cari-cari di sana. Gitu ya, Pak. ya, ya. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Oke, Ya, Tuhan berkati. jelas, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Bu Sarah, silakan. Shalom Bapak. Shalom. Oke, Pak saya mau nanya, ini Daud bilang tentang Tuhan, dan Ya. itu adalah Tuhan Yesus ya Pak? Oke, bagaimana Daud bisa mengatakan hal itu? Dari hikmat yang Allah berikan atau dari mana Pak? Di Dan situ apa sudah dijawab. dan apa bedanya dengan Petrus Pak? Petrus pada saat itu bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Petrus mampu bilang seperti itu sebab Roh Allah yang menyatakannya di dalam diri Petrus. Allah menghendakinya. Dan terjadi seperti yang Petrus ucapkan waktu itu. Oke. Saat itu Roh Kudus kan belum diturunkan ya Pak. Jadi apa bedanya antara Daud dan Petrus menyatakan hal ini tentang Tuhan Yesus Pak? Oke. Ya tolong Pak. Jawabannya ada di ayat 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Siapa yang memberitahu? Roh Kudus. Pernyataan tadi salah, Bu. Roh Kudus belum turun itu salah, Bu. Itu yang waktu Roh Kudus itu siapa? Roh Rohnya Allah Allah kan? ya Pak? Roh Roh Allah Allah. maha hadir nggak? Iya Pak. Nah, iya. Belum turun artinya apa itu? Oh Di berarti bumi ada roh ada. Allah selama-lamanya sampai kapanpun. Oke. Ya kan? Nah, gitu. Jadi pengertiannya salah. Seolah-olah hari itu Roh Kudus nggak ada di bumi. Oh Roh iya Kudus, iya iya. Roh Kudus maha hadir, Bu. Oke. Kalau Berarti di perjanjian lama disebut roh Allah, kalau di perjanjian lama. Atau roh suci roh Allah. Gitu. Sama. oke. Berarti pernyataan Daud dan Petrus berdasarkan dari Roh Allah ya Pak? Betul, Oke. betul. Kan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada Petrus. Bukan kau yang mengatakannya. Bapakku yang di surga telah menyatakannya kepadamu. Nah, itu Roh Kudus yang memberitahu. Nah ini saya mau tahu prosesnya Pak. Ini gimana ya? Bisa Allah menghendaki orang itu bicara sesuai yang Allah kehendaki. Berarti pada saat itu ada kuasa Tuhan yang turun atas orang itu dan orang itu Pasti. menyatakannya ya Pak? Pasti. Oke. Bukan karena pikirannya pinter, logika, bukan. Iya Pasti. Pak, iya Pak. Oh ya Pak, jadi pada saat itu ada keajaiban, ada kuasa Tuhan Betul. turun pada orang itu ya Pak? Betul. Oke, ya. Ya. Oke, dan yang kedua ya Pak? Ya, boleh. Ya, orang yang mau meninggal itu Pak, dan saya lihat sendiri ini terjadi Pak dalam kehidupan keluarga kami. Sebelum dia meninggal, dia melihat ada roh anak kecil dan orang yang lain juga, yang famili yang lain misalnya, dia juga melihat roh orang dewasa, lelaki atau perempuan.
sudah orang Kristen Pak, sudah bertobat dan lain-lainnya. Ini kenapa bisa sampai melihat roh-roh ini ya Pak? Tolong jelaskan Pak. Oke, yang pertama dunia roh itu nyata, Bu. Dunia roh itu Oke, memang ada, ya. oke, Jadi di dunia roh ada malaikat, ada roh jahat atau setan, ada juga. Nah, dunia orang mati ada roh-roh orang mati di Hades. Tapi kalau orang percaya ke Firdaus sekarang, kan begitu. Nah, kenapa orang bisa melihat itu? Nah, ini yang kita juga tidak bisa jelaskan secara ilmiah. Iya Oh, Pak. Pada saat dia mau meninggal tuh ada aja Pak. Pasti mereka melihat itu Pak. nggak selalu, nggak selalu. Enggak semua orang ya Pak. Ya, nggak selalu. Ada yang melihat, ada yang tidak. Nah, Kalau yang ya, yang melihat pun jangan-jangan karena halusinasi sudah mau mati, oksigen berkurang di otak, bisa juga. Atau oke. benar-benar melihat. Nah, bisa juga, Bu. Hmm, Kenapa? Karena sekarang pun orang yang belum mati bisa melihat roh-roh loh, Bu. Ada yang bisa oke. seperti itu, diberi kemampuan seperti itu. Nggak masalah. Kita Oh, nggak kita nggak melihat juga kita percaya kok ada roh-roh yang berkeliling. Ada. iya Pak, kita percaya memang ada roh-roh Nah, seperti itu. Cuman kita jadi berpikir orang ini hidupnya gimana ya? Kok dia bisa melihat hal-hal yang seperti itu? Jadi kita ya, kayak koneksinya ke hal yang nggak baik gitu loh Pak. Padahal ya, itu ya. nggak apa-apa ya Pak ya. Bukan nggak apa-apa, Bu. Itu ada apa-apanya. Nah, cuman penjelasannya kita nggak bisa menjelaskan karena kita nggak tahu bagaimana dia hidup selama ini. Oke. Contoh, jika seseorang bisa melihat dunia roh, tapi dia bertobat, ya nggak masalah, Bu. Cuma ngelihat kan nggak masalah. Iya, karena Ya kan? pada saat bisa melihat itu pada saat orang itu udah mau meninggal gitu Pak, kayak Ya, beberapa ya. hari gitu Pak. Ya, ada yang sampai hari ini masih sehat bisa melihat kok, Bu. Hmm, Karena dulunya mungkin ada hubungan dengan okultisme orang tuanya atau neneknya gitu. Ada yang begitu. Nggak apa-apa asal bertobat. Kan iya bukan Pak, salah dia. sudah bertobat, sudah di dalam Tuhan Yesus. Ya, Oh, itu nggak mempengaruhi nggak, dia. nggak mempengaruhi. Oh, Kecuali dia praktek. Praktek jadi dukun berarti. oh, karena di pada saat beberapa hari sebelum meninggal Pak, sering terjadi seperti itu Pak. Ya, ya, ya asal Berarti, bertobat. ya, berarti ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan orang itu ya Pak. Harusnya tidak. Kecuali dia terikat okultisme ya, itu beda lagi. Hmm, kecuali di akhir hidupnya orang itu benar-benar ada bertobat ya Pak. Ya, Dan hal itu yang dia lihat itu tidak mempengaruhi keselamatannya ya Pak. nggak pengaruh kalau dia benar-benar bertobat. Oke, ya paham Pak. Terima Ya, kasih Pak. oke, Tuhan Ya Pak. berkati. eh yang berikutnya Ibu Meme, silakan. Halo Pak Wito, selamat malam. Malam. Langsung pertanyaannya, Bu. Oh ya, oh saya ambil dari Matius, ayat 50, Matius 27 ayat 52 sampai 53 ya Pak ya. Berapa? Matius 27 ayat 52 sampai 53. Kok Tentang Matius? Hari ini kebangkitan. Markus padahal. Iya Pak, ini waktu pastor di gereja yang hari Minggu itu nggak jelas gitu Pak Ya udah, oke, penjelasan oke. dia. Boleh, boleh. Ya, maaf Silakan, ya silakan. Pak. Langsung Boleh. pertanyaannya ya Pak ya. Ya, Nah, waktu kejadian itu kan Pak, peristiwa ini kan terjadi berdekatan dengan kematian Yesus. Nah, ya. tetapi orang-orang saleh tersebut keluar dari kubur setelah kebangkitan Yesus. Oke, Nah, pertanyaannya. dan pertanyaannya siapa mereka Pak ya, orang-orang kudus ini Pak ya? Oke. Terima kasih Yang Pak. dimaksud orang kudus adalah orang yang hidupnya sudah kudus, artinya umat Tuhan, orang percaya hari itu. Artinya eh, Tuhan berkenan kepada orang-orang itu, gitu. Nah, pengertian bangkit di sini sudah berapa kali saya jelaskan. Kalau secara harfiah memang bangkit, buktinya Tuhan Yesus juga bangkit kok. Tapi kalau saya lebih baik itu bukan harfiah, itu figuratif. Apa maksudnya? Kebangkitan itu pindahnya roh-roh orang suci atau kudus dari alam dunia orang mati, yaitu Hades atau Sheol, diangkat Tuhan ke Firdaus. Masuk ke kota suci itu masuk Firdaus, maksud saya. Saya lebih condong ke tafsir yang itu daripada beneran bangkit dari terus masuk Yerusalem ribut nanti Iya. orang-orang gitu.
kalau dalam pikiran saya, apakah ini termasuk juga seperti Abraham gitu ya Pak ya? Ayub. Ya, betul. Abraham kan rohnya diangkat Tuhan dari dunia orang mati ke Firdaus. Pindah tempatnya. Masuk ke ruang kudus. Kota kudus, Yerusalem, maksudnya Firdaus. Oh, Ya, oke Pak, kasih satu lagi boleh Pak? Ini boleh. tentang Matius juga. Ya, Nah, yang di Markus Pak, Injil Markus. Markus. Yang Markus pasal 12 ayat 17 Pak. Ya, kenapa? Nah, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, Gitu ya Pak ya? ya. Nah, apa makna kata wajib dalam hubungan dengan Allah? Apakah pemberian kepada Allah merupakan suatu kewajiban atau hak ya Pak ya? Ya. Jadi, kalau kita wajib bayar pajak, maksudnya kan gitu tuh. Iya, Tapi kalau kepada Allah, kita wajib membayar apa yang wajib diberikan kepada Allah, apa yang wajib diberikan. roh kita dong, jiwa kita Pak. Seluruh hidup kita. Makanya, baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sembarangan, ngomong sembarangan, makan minum sembarangan, berbuat apa saja sembarangan, itu dia melanggar kewajibannya. Kasih Tuhan uang dikit aja sudah bangga, itu sakit jiwa yang begitu-begitu itu. Ya, orang normal itu mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan tidak boleh bangga sama sekali. Memang milik Tuhan kok semuanya. Jadi kalau yang haknya Pak gimana ya Pak? Kita nggak sebut hak di sini, hanya kewajiban. Kalau Kewajiban hak aja ya. itu, kalau hak itu Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya diberi hak istimewa, diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Itu bagi orang yang bertobat ya Pak ya, dalam Ya, hidup kudus. betul. Oh ya, tadi Pak tertulis di mana Pak? Yohanes. Yohanes 1 ayat 12. Oke Pak, makasih ya Pak Oke, penjelasannya. Tuhan Yesus berkati. memberkati. Pak Epenius, langsung Shalom, pertanyaannya. Shalom. shalom, selamat malam Pak Pendeta dan Malam. juga kita semua. Bertanya saya di sini adalah persembahan janda miskin. Ya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Apa perbedaan memberikan persembahan ini orang kaya dengan orang perempuan janda miskin ini? Ya, saya kasih Karena ilustrasi. Saya kasih ilustrasinya begini aja zaman sekarang ya. Ada ya, orang yang punya harta 1 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar ya. Nah, dia memberi persembahan ke gereja 1 juta rupiah. Itu kan bukan kecil, itu menghina Tuhan sebenarnya. Sangat-sangat kecil. Ibarat orang ngasih receh 50 perak gitu, padahal uangnya banyak. Nah, sedangkan janda miskin itu uangnya cuma sedikit, tapi dikasih semua ke Tuhan. Nah, kita nggak bicara begitu loh ya. Artinya semua kasih gereja, bukan itu maksudnya. Tuhan sedang menjelaskan bahwa yang besar itu bukan angkanya. Yang besar itu kalau hati kita tulus memberi untuk Tuhan dan persentasenya besar pasti. Kalau enggak itu enggak niat. Contoh saudara, kalau ada orang gajinya 2 juta, ada yang memberi 100.000, ada yang memberi 200.000, oke lah. Tapi ada orang yang gajinya 1 bulan 200 juta. Tapi ngasihnya sama dengan yang tadi yang gajinya 2 juta. 100.000. Masuk akal nggak itu? Itu artinya tidak menghormati Tuhan. Bukan soal duitnya ya, tapi ini soal hati. Gitu. Jelas nggak Pak Epenius? sangat jelas. Terima kasih pencerahan. Oke, Terus Tuh. yang kedua, Oke. yang kedua itu kita masuk surga ini memberi banyak soal jasmani ini yang masuk surga atau ini bagaimana? Karena di firman Tuhan ini kami salah yang khotbah dan penjelasan banyak ke jemaat. Oke. Jadi yang masuk surga itu tubuh yang sekarang nggak masuk surga. Tubuh yang sekarang akan mati dan lenyap menjadi debu lagi kan? Yang masuk surga adalah jiwa dan roh kita yang diberi tubuh baru, yang dibangkitkan dengan tubuh baru. Itu yang masuk surga. Kalau kita kasih uang banyak-banyak bikin Oh, gereja, maksudnya kita bukan masuk itu. surga. Bukan itu. Maksudnya kalau kita mempersembahkan diri, hidup kita, ya, hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, hidup kudus. Kalau uangnya banyak, ya kasih persembahannya yang lebih banyak daripada orang yang miskin, udah pasti dong secara angka. Nah, artinya hatinya itu bersih.
ya pasti diterima. Melakukan kehendak Tuhan yang terutama kan gitu, menjadi berkat. Itu Pak Epeneus. Kalau kalau orang yang jauh dari Tuhan baru kasih banyak-banyak ini bagaimana? Itu Kalau orang jauh dari gimana Tuhan Pak? ngasih seluruh hartanya juga percuma. Sampai Kan Tuhan tidak bisa disogok. batang tulang pun itu bagaimana ya dia masuk Ya surga itu? percuma mau kasih uang seberapapun, seluruh hartanya juga percuma dikasih ke gereja. Kalau hidupnya tidak benar. Sangat Ya, jelas. Terima kasih oke. Bang Pendeta. Ya, Itu Tuhan saja. berkati. Sama-sama. Bu Sabrina, silakan. Langsung pertanyaannya. Waktunya Ya, tinggal sedikit. Shalom Pak. Shalom. Saya ada dua pertanyaan. Tadi Ya, saya mau tanya apa yang dimaksudkan dengan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah? artinya dia sudah benar dan akan masuk surga. Oh, itu ya. Ya, Oke, yang kedua Pak. Tadi ada yang tentang melihat orang mati itu kan, eh, kan kalau orang mati itu kan bilang kan memang sudah tidak bisa ke dunia orang hidup. ya. Terus itu kalau kasusnya orang yang sudah mati tiba-tiba bisa dilihat itu apakah benar karena ada apa ya, ada mungkin ada kutuk dan sebagainya, Pak. Oke, baik. Ada dua kemungkinannya, Bu. Kalau orang fasik, orang jahat hari ini mati, rohnya tidak ke Firdaus, tapi ke dunia orang mati, ke alam maut. Nah, Hmm, kalau dia ke alam maut, ini tidak ditulis di Alkitab, makanya tidak jelas. Apakah dia masih bisa gentayangan, dipergunakan si setan, atau tidak. Jadi kemungkinannya dua, kalau orang sudah mati kok tampil lagi. Yang pertama, ia sebenarnya tidak selamat, ia ada di alam maut, kemungkinannya. Yang kedua hmm, kemungkinannya, itu roh jahat yang menyamar sebagai orang itu. hmm, 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 Gitu. hmm. Jadi, tapi nggak masalah ya kalau orang orang hidup itu bisa melihat orang yang sudah mati. Nggak masalah ya, Pak. Kalau bertobat, Karena ada yang berkata kalau orang yang bisa melihat orang mati itu ada kutukan. Ada yang berkata seperti itu, Pak. kalau bertobat, kan sudah selesai. Hmm, 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 hmm. Jadi nggak Ap- masalah ya. Ya, nggak masalah kalau bertobat, Bu. Biar orang nggak lihat roh, orang mati nggak lihat apa-apa, tapi kalau hidupnya berdosa, ya binasa, Bu. Iya Keselamatan kan sih, bukan karena itu. betul juga. Iya, Ya. Pak, Pak. Terima kasih, Pak. Itu Oke, saja. Tuhan berkati. Pak Irwan Rusli, silakan langsung saja. Shalom Pak, ya Shalom. pertanyaan saya adalah ada dua orang misalnya, Ya, seorang yang sangat tua sekali, 80-90 tahun sudah ya, lupa ya, apa demensia segala. Lalu ya, yang satu anak kecil, mungkin ya, sudah 10 tahun. ya. Waktu nanti di surganya itu bagaimana Pak dalam Oke, baik. arti badan baru? Pertanyaannya sangat baik. Yang pertama harus kita mengerti adalah satu, di surga tidak ada kematian lagi. Kedua, di surga tidak ada penderitaan. Artinya apa? Sel-sel kita sempurna. Kalau sel-sel kita sempurna di surga, tidak bisa mati lagi. Artinya tidak mungkin ada tua di sana. Karena selnya sempurna, semua pasti muda. Ya kan? Itu untuk menjawab yang tua tadi. Kalau yang masih kecil, masa sampai surga terus jadi besar? Bingung dia nanti. Ya masih kecil, tapi sel-selnya sempurna sehingga mengalami pertumbuhan. Bertumbuh menjadi dewasa, sampai titik tertentu sempurna, dia nggak menua. Udah, segitu aja selamanya. Itu yang paling masuk akal. Oke, kedua Pak, maaf quick, secepatnya ini, Ya, ya, kalau persembahan itu juga dalam bentuk perbuatan, misalnya untuk orang miskin memberi pakaian, makanan segala. Bagaimana kita melihatnya dibandingkan dengan pemberian sewaktu beribadah di gereja misalnya, Pak? oke. Persembahan yang benar itu seluruh hidup kita. Perhatikan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang bagaimana itu masih koma tuh. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya seluruh hidup kita ini persembahan. Mau di gereja, mau di luar gereja, di kantor, di rumah. Kita harus melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Melakukan kehendaknya. Kalau kasih uang ya yang tulus. Nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah minta balas sama Tuhan. Ya kan? Di luar gereja juga sama. Kalau menolong orang, kasih uang ke sana kemari ya. Bagus. Jadilah garam dan terang, kata Tuhan Yesus. Jadi persembahan yang benar adalah seluruh hidup kita.
Jadi dua-dua itu hanya sebagai bagian daripada Ya, persembahan kehidupan betul. kita. Sebagian. Betul. Oke. Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Oke, God Tuhan bless. berkati. Pak Budianto, silakan. Oke, skip. Pak, ini belum pernah tanya. Pak Hermes, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak. Saya Selamat izin malam. di, Pak, ada Pak dua Hermes di pertanyaan. mana? Di lokasinya di mana? Bapak dari Papua. Oh, Papua, silakan. Ya Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah tentang persembahan. Persembahan ini saya melihat ada beberapa jemaat yang langsung dari gembala jemaat dan juga pendeta-pendeta mereka memutuskan tentukan angka persembahannya. Jadi apakah persembahan ini jemaat mempersembahkannya, apakah persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Oke, baik. Jadi yang membuat berkenan atau tidak di hadapan Tuhan itu bukan angkanya. Lagi pula persembahan tidak boleh ditentukan angkanya. Persembahan itu harus tulus, apa keluar dari hati. Jadi menunjukkan ketulusan hati kita juga. Itu persembahan yang benar. Lagi pula bukan cuma uang juga ya, persembahan itu seluruh hidup kita yang benar, yang kudus. Jadi kalau bicara soal uang itu sebagian persembahan. Gitu. Asal dipersembahkan dengan tulus, ya baik-baik saja, nggak apa-apa. Apalagi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya boleh, kenapa tidak? Begitu ya. Iya Bapak, berarti bagaimana dengan jemaat yang mereka eh, macam bawa bersembahan dengan rasa macam baksa begitu, itu bagaimana Bapak? Maksudnya Oke, karena ini baik. mereka. Ya, baik. Kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, jangan lagi terpaksa, nggak baik. Kalau keuangan kita terbatas, ya berikan sedikit saja, nggak usah dipaksa-paksa. Jangan memaksa diri. Kalau uang kita nggak ada, ya nggak usah kasih persembahan uang. Tapi hidup tetap harus benar. Kan gitu ya. Hidup kita ini jadi menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa kasih uang karena gajiku terbatas hanya untuk makan keluarga. Ya nggak kasih persembahan uang nggak apa-apa. Tapi hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bicara yang benar. Kelakuan yang benar untuk Tuhan. Gitu. Jelas nggak ya? Ya, jelas Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ini apa eh, anak anak-anak kecil atau anak bayi yang baru dilahirkan dari ibu langsung kemudian dia mati di kandungan atau setelah dia lahir baru mati, ini apakah dia mempunyai keselamatan atau tidak Bapak? Baik. Seorang bayi kan tidak pernah buat jahat. Tapi ia mengandung natur dosa yang dari orang tuanya. Nah, kita harus ingat bahwa Allah kita, Tuhan kita itu hakim yang adil. Tidak mungkin menghukum manusia yang tidak pernah buat jahat. Tidak mungkin. Nah, disitulah kita percayakan saja sama Tuhan keputusannya seperti apa. Kalau saya pribadi ditanya ya nggak mungkin dibuang ke alam maut, dong baru lahir aja belum, kan gitu. Ya, menurut saya sih begitu. Iya Bapak. Siap mengerti Bapak. Oke, Pak, maaf ya, tadi skip, Pak. iya. Ya, Tuhan berkati ya, Pak Mas. Semangat. Oke, baik. Ah, ya, sekarang Pak Budianto, silakan. Ya, Pak, ini di ayat Matius 12 ayat 25, ini kan ada ayat kawin dan tidak dikawinkan. Ya, Saya sempat cek bahasa aslinya itu gameo atau gamizo, ya, gitu. Artinya tidak mengambil istri atau menikah. Tapi yang di benak definisi kawin itu kan kita kepikirannya di orang sekarang ya Pak, itu menikah melakukan hubungan seksual gitu. Jadi hmm, mungkin maksud saya lebih ke kawin tidak dikawinkan ini, bagaimana hemat Bapak terkait dengan ayat ini yang ini kan memang jelas konteksnya sesuai dengan adat. Tapi kita kepikirannya kalau nanti di surga itu hidup seperti malaikat, berarti untuk reproduksi itu tidak diperlukan lagi atau gimana gitu Pak? Karena oke, baik, itu aja baik. sih Pak. Ya, Ini terima ini memicu suatu polemik atau debat yang tidak perlu didebatkan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke kitab Kejadian, ketika Tuhan bicara dengan Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu perintah itu datang setelah manusia jatuh dalam dosa atau sebelumnya?
setelah jatuh dalam dosa sepertinya Pak ya? Salah sebelumnya. Sebelumnya ya? Ya. Oke. Artinya apa? Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, akan terus beranak cucu dan hidup kekal. Betul nggak? Iya, oke. Nah, artinya beranak cucu hidup kekal itu kehendak Tuhan, bukan? Iya, betul Pak. Nah, ya sudah, kita nggak usah persoalkan nanti bagaimana. Oh, baik. Ya kan? Mm. Memangnya itu jelek itu memang. Oh, itu ciptaan Tuhan kok. Nah, tapi kita nggak berpikiran begini, oh nanti kawin lagi, oh kok pikirannya kawin terus. Jadi ini kawin dan tidak dikawinkan maksudnya gimana Pak? Itu konteksnya adalah perkawinan levirat. Oh, Bukan perkawinan. gitu. Nanti seperti malaikat gitu. Oke. Malaikat nggak kawin Pak? Ya memang tidak. Siapa yang bilang? Tapi malaikat ada gendernya. Ada gendernya juga. Iya dong. Di kitab Zakaria dikatakan perempuan itu sayapnya membentang di langit. Emangnya manusia punya sayap membentang di langit? Kan gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Yang pasti jangan mendebatkan sesuatu yang tidak menambah iman dan tidak mengurangi iman. Terserah Tuhan lah. Nggak masalah. Yang penting di surga kita hidup seperti malaikat, melayani Tuhan selamanya. Diperintah Tuhan apa aja nggak masalah. Di sana kita bahagia selamanya. Kan begitu. Ya, terima Oke. kasih. Ya, Tuhan berkati. Ya. Bu Farida, silakan. Langsung, Ya, Bu. Pak. Langsung Selamat malam, pertanyaannya. Pak. Ya, shalom, Pak. Shalom. Pak, ini saya mau tanya yang di Markus 12 ayat 1 nih, Pak. Oke. Nah, yang bunyinya seperti ini, Pak. Ada seseorang yang membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang, tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Nah, ini ada arti tertentu enggak, Pak ya? Seperti pagar, terus lubang tempat menara jaga juga, tempat memeras anggur itu loh, Pak. Eh, kalau mau diartikan maksa ya bisa aja, tapi saya nggak mau begitu. Kenapa? Karena perumpamaan ini sedang menjelaskan inti persoalannya. Kamu ya menolak hamba-hambaku ya. Terakhir anakku sendiri kau tolak juga ya. Gitu loh. Jangan menyimpang ke yang nggak penting. Oh, Ya. karena kan sering ya, Pak Kan ya, orang kalau bisa saja, Bu. Orang bisa saja menafsirkan gini. Oh, kerajaan Tuhan ada pagernya, ada perlindungannya. Ya, terserah situlah kalau mau aneh-aneh gitu. ya saya pikir apa ada makna rohaninya gitu loh, Pak. Tidak semua harus diartikan. Mesti fokus ke yang inti. Ya, poinnya bukan itu ya, Pak. Ya, poinnya bukan itu. Pak, satu lagi nih, Pak. Ya. Ini di luar konteks yang hari ini sih, Pak. Tempo hari saya pernah mendengar khotbah hamba Tuhan besar gitu loh, Pak. Ya. Dia bilang tentang Adam dan Hawa waktu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah. Itu sebenarnya Tuhan tuh tidak marah, Pak. Tapi Tuhan marah pada saat Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular gitu loh, Pak. Salah besar. Nah, itu gimana, Pak? Salah besar. Tuhan marah ketika manusia melanggar firman-Nya. Nah, itu Melanggar nggak ada firman kok ayatnya, nggak Pak, apa-apa. sebenarnya. Nggak ada ayatnya, Pak, kalau Tuhan marah itu, Pak. Apakah perlu ayat kalau manusia memberontak lalu Tuhan marah? Perlu ayat. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Dimakan. Iya. Iya kan? Begitu Iya. dimakan, kamu mati. Marah Tuhan. Oh. Kalau Tuhan nggak marah, ya nggak mati lah manusia. Iya, Tuhan karena apa artinya Tuhan menghukum? Ya Tuhan marah. ya Emang ada marah menghukum nggak marah? itu dijelaskan kemarahan Tuhan karena Adam dan Hawa tidak mengakui kesalahannya itu, Pak. Melemparkan gitu loh, Pak. Salah. Tuhan marah ketika manusia mengabaikan Tuhan. Nah, setelah itu berentet tuh. Saling nyalahin lah, ya, semuanya akibat dosa udah. Oh. Oke. Ya. Berarti Kita salah itu, Mbak ya? salah. Kita itu harus fokus, nggak usah aneh-aneh lah. Intinya apa nih? Intinya manusia tidak nganggap Tuhan, lebih percaya kepada perkataan si ular. Udah titik. Nggak usah diselewengkan kemana-mana. Iya, siap, Pak. Ya. Oke. Oke. Siap, Tuhan makasih berkati. ya, Pak. Tuhan Ya, memberkati. dua lagi nih kalau sempat. Bu Lis Murni. Silakan, Bu. Di unmute dulu ya. 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 Pak, Ibu di saya kota mau mana? tanya saya di Tangerang. Oh, Tangerang. Ya, silakan. Yuk. Saya mau tanya 3 pertanyaan boleh, Pak? Boleh, tapi cepat aja, Bu. Langsung. Ya.
Boleh nggak kita ke kuburan ya? Ngomong dengan orang yang sudah meninggal itu di kuburan dan berdoa untuk di depan kuburan. Soalnya keluarga saya itu ada yang Islam, ada yang Buddha. Jadi mereka sembahyang di situ bawa persembahan gitu. Kalau Nanti Kristen mereka tidak, suruh saya berdoa gitu. kalau Hah? Kristen tidak, kalau Kristen tidak, kalau mereka Ya. bukan Kristen ya urusan mereka masing-masing. Kalau Kristen tidak. Oh, jadi Tapi ke kuburan boleh, Bu. Bersih-bersih bayar sewa ya harus, jangan nggak bayar sewa. iya kan cengbeng soalnya kan. Ya, Oh, nggak boleh jadi ikut. begitu ya Pak. Ya, nggak boleh Oke. berdoa, nggak boleh berdoa kepada yang lain. Iya, oke. Oke, yang kedua, Terus nomor dua, pertanyaannya hadis itu tampungan semua orang yang berdosa maupun tidak berdosa sebelum mati nanti dihakimi di mahkamah tertinggi untuk ditentukan masuk neraka atau surga. Gitu Pak. oke, yang Benar benar nggak Pak? begini, yang benar begini. Kalau sekarang kita orang Iya, percaya mati, roh kita pergi ke iya, Firdaus. Roh kita ke iya, Firdaus. Roh ya, belum dibangkitkan. Kalau iya. orang jahat, rohnya ke alam maut. Masih roh juga. Heeh, Nan- Nanti ketika Tuhan Yesus datang, terjadi kebangkitan. ya. Kita maupun orang jahat dibangkitkan semuanya. Cuma kalau orang percaya dibawa Tuhan Yesus di awan-awan, lalu ke langit baru, bumi baru, ke surga. Sedangkan orang jahat dibangkitkan juga, hidup lagi, tapi ditinggal di langit dan bumi yang jadi lautan api. Itulah neraka. Oh gitu. Hmm, Oke. Nomor tiga Pak. ya, Kalau kita mati, jadi tubuh, jiwa, dan roh kita bangkit semua atau ada yang bilang jiwa dan roh, ada juga yang bilang roh aja. Jadi yang oke. benar yang mana Pak? Kalau kita mati, tubuh kita ke Ya, Pondok Rangon, ke kuburan. Di ya, kuburan ngapain tubuhnya? Busuk, habis dimakan, ya, ya. cacing dan Ulat. sebagainya, akhirnya lenyap. Jiwa Ya. dan roh kita lah yang pergi ke Firdaus. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, dikasih tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi, dibawa ke surga. Hidup lagi, Bu. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, ya. Ya. Jadi kita kalau dibakar nggak masalah toh Pak? Nggak masalah, karena Dibakar. tidak dipakai lagi. Iya, katanya nanti kalau dibakar nggak bisa dibangkitkan kan? Karena nggak ada jasadnya untuk dibangkitkan Kalau itu katanya gitu. namanya menghina Tuhan Yesus. Karena Tuhan bisa membangkitkan tanpa tubuh. Bahkan Tuhan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu nggak punya logika Oke. orang itu. Menghina Tuhan Iya, itu. Bagaimana kalau seorang naik pesawat terus pesawatnya meledak? Nggak masuk surga karena nggak ada tubuhnya. iya, Salah itu, Bu. iya, oke. Ya. Terus Oke. gitu kalau misalnya kan dibakar nih orang tua saya, nanti Ya. kalau tabur bunga di Ancol itu boleh apa enggak sih? Ya tabur bunga terserah lah. Nggak pengaruh. Kan Oh gitu. untuk mengingat tabur bunga, oke. Ya. Untuk mengingat ke kuburan bersih-bersih, oke, supaya rapi. Ya kan? Oh, Gitu, nggak ya. masalah sih itu. Untuk mengenang kan boleh, Bu. Masa mengenang aja nggak boleh. Iya, iya. Ya, Oke. Ya, yang itu nggak aja. yang Makasih, nggak Pak. boleh kalau berdoa ngajak ngobrol, aduh, Iya, itu nggak ngajak usah lah itu. ngobrol di tabur bunga juga ngomong gitu. Pak, kita datang, Pak. Mereka ngomong begitu. Oke, seandainya bisa diajak ngomong, Iya, berarti itu anak iya, durhaka. Berarti mereka anak durhaka. Kenapa? Karena ngajak ngomongnya cuma setahun sekali. Kalau iya, memang bisa diajak ngomong setiap saat dong. Pak, mau makan apa? Ayo. Nggak bisa. Ya, iya. oke. Gitu ya, Ya, Bu. makasih. Ya, Tuhan Ya, berkati. Terakhir, ya, betul. eh terakhir siapa yang belum ya? Pak ini Karoba ya. Silakan kalau masih bisa. Tidak. Oh, ya, Bisa-bisa. bisa ya. Iya, terima Ini kasih. Pak Karoba ya, betul. Iya, ini saya belum pernah tanya. Selama Oh, ini ikut dari Bapak. oh Bapak di kota mana? Papua. Di Papua. Papua juga. Oh, oke, baik. Silakan, Pak. Ya, terima kasih materi hari ini. Saya mau tanya di bagian ini. Pertanyaan orang Saduk ini, eh, mati setelah mati ke surga itu kan seperti malaikat. Ya, betul. Nah, tapi eh, sebelum mati kan pelayanan sama-sama suami istri jalan sama-sama. Jadi ke surga juga sama-sama seperti itu. Itu bagaimana, Bapak? Nggak masalah. Kalau benar-benar di dalam Tuhan bersama ya nanti bareng ke surga ya sama-sama ketemu, Pak. Nggak masalah itu.
Itu baik-baik saja. Makanya Maksudnya, ketika kita masih hidup ya kita yang benar dua-duanya, seluruh keluarga kalau bisa nanti ketemu lagi kan begitu. iya, maksudnya setelah kebangkitan atau ke surga itu kan tidak kawin lagi seperti malaikat itu yang saya tanya Bapak. Oh, baik. Ya ketemu kan nggak harus kawin, Pak. Kita di sana bersaudara semuanya kan baik di dalam Tuhan, anak-anak Allah. Iya, Ya kan? Terserah Tuhan saja, Pak, nanti bagaimana. Nanti kalau kita sudah sampai sana baru kita tahu. iya, Ya. terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Yo. Baik, Bapak Ibu, Saudara, waktunya sudah lewat. Kita tundukkan kepala yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sangat diberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin seluruh program online Bible Study ini, sehingga semakin hari makin menjangkau jauh ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, sehat, dan semua berkat yang turun. Juga kami semua, juga umatmu dimanapun berada. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.